One, two, three, funky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Radin dari SMK Negeri 2 Kota Jambi. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Yang pertama, koreksi kesalahan. Kesalahan adalah penyajian akun yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya, mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan. Penyebab timbulnya kesalahan. 1. Keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran. 2. Kesalahan perhitungan aritmatik. 3. Kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi. 4. Kecurangan atau kelalaian. 5. Kesalahan interpretasi fakta. Jenis-jenis kesalahan. Pertama, kesalahan berulang. Kesalahan berulang dan sistematik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi. 2. Kesalahan tidak berulang. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Dikelompokkan dalam dua jenis. A. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan. B. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi kesalahan. 1. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kita maupun tidak. Dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik akun pendapatan LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan LO atau beban. 2. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan LO atau akun beban. 3. Koreksi kesalahan atau pengeluaran belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun saldo anggaran lebih. 4. Koreksi kesalahan atau perolehan. Aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan. 5. Koreksi kesalahan atau beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi material posisi aset lain selain kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. 6. Koreksi kesalahan atas penerimaan. Pendapatan LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih. 7. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. 8. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode
periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih. 9. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan. Terakhir, 10. Kesalahan berulang dan sistematik seperti yang dimaksud pada paragraf 10 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan dan pendapatan dengan mengurangi pendapatan LRA maupun pendapatan LO yang bersangkutan. Itulah 10 koreksi kesalahan-kesalahan pada akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang atau standar akuntansi pemerintah yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan. Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kewajiban akuntansi tidak mencakup hal-hal berikut. Adopsi suatu kebijakan suatu pada peristiwa atau kejadian yang terjadi substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada laporan perubahan ekuitas dan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. Perubahan estimasi akuntansi. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada laporan operasional pada periode perubahan dalam periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan tersebut. Operasi yang tidak dilanjutkan dan tanggal efektif. Operasi yang tidak dilanjutkan agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dilakukan itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan walaupun berjumlah untuk 1 tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada laporan keuangan. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada 1 tahun berjalan di akuntansi dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun laporan keuangan. Tanggal efektif. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP 19 ini. Entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual paling lama 4 tahun setelah tahun anggaran 2010. Terima kasih, itulah yang saya dapat sampaikan. Jika ada pertanyaan, kalian boleh menghubungi saya dari email ataupun WA. Email tertera di situ dan WA juga tertera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.